Kan kalau ada ini, karena ini menarik ya, jangan sampai ada informasi bahwa untuk tambang tidak ada. Kita sedang bencana saat ini, tidak mungkin lah kita ke sana. Ada pemerhati juga yang menuduh bahwa TNWK menjual ke pihak asing, itu gimana Pak? Tanggapin nggak Pak? Ya, itu tidak ada sama sekali menjual ke pihak asing. Ya, tidak mungkin lah kawasan hutan negara kita dijual. Debat panas kebijakan hutan kawasan. Dirjen bantah kritik keras pemerhati lingkungan. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup Ahmad Munawir membantah tuduhan Al-Muheri Alipaksi dari Jaringan Konservasi Ekosistem Lampung. Pemerhati lingkungan hidup itu menuding pemerintah telah dan akan merusak hutan kawasan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Tuduhannya ini berkaitan dengan rencana Taman Nasional Waikambas yang hendak mengubah zona inti konservasi menjadi zona pemanfaatan. Ia bahkan mengungkap zona inti TNWK Taman Nasional Waikambas yang semula 59 hektar lebih kini tersisa sekitar 27 hektar saja. Ada 30-an hektar berkurang yang menurutnya telah terjual oleh salah satu negara adidaya karena di dalamnya terkandung logam dan mineral. Ia kemudian mengimbau publik konservasi Lampung mengungkap detail klarifikasi tujuan TNWK mengubah zona inti menjadi zona pemanfaatan. Ahmad Munawir, Dirjen Kementerian, langsung merespon tegas kritik Al-Muheri. Menurutnya, pernyataan tersebut sangat keliru sebab pemanfaatan zona inti bahkan bertujuan untuk menjaga ekosistem dan menjalankan amanah Undang-Undang 32 tahun 2024. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa perubahan zona inti pemanfaatan itu bukan dalam konteks kawasan konservasi ini yang tadi zona inti akan dimanfaatkan dalam konteks untuk wisata, untuk konteks air, panas bumi dan lain. Tidak sama sekali. Jadi ini hanya untuk mengakomodir peraturan Undang-Undang 32 2004 bahwa karbon di kawasan konservasi dapat dimanfaatkan tapi di zona pemanfaatan. Nah, itu sama sekali tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya ekstraktif walaupun zona pemanfaatan. Hanya murni untuk perlindungan, penjagaan, terus penelitian, riset seperti itu. Dan kalau ada yang rusak ya pelan-pelan kita perbaiki seperti itu. Jadi tidak ada sifatnya mau menebang apalagi membangun fasilitas itu tidak boleh sama sekali. Justru nanti tidak dapat karbon kita. Ya, jadi yang zona inti orang kan tahunya zona inti adalah yang murni harus dijaga. Kenapa harus pemanfaatan? Kalau pemanfaatan yang dulu itu kan umumnya kan boleh wisata, boleh air, boleh panas bumi dan lain-lain. Nah, ini kita mengakomodir pemanfaatan tapi untuk karbon. Tidak sama dengan pemanfaatan ini. Jadi murni betul-betul hanya mengakomodir ketentuan di Undang-Undang 32 2004. Ada pemerhati lingkungan yang menuduh bahwa pemanfaatan itu untuk tambang mineral dan logam, betul nggak itu Pak? Enggak ya? Itu sangat salah. Jadi tolong itu dikoreksi ya, karena kalau karbon kita mencegah tidak ada melepas karbon emisi. Kalau tambang nebang pohon itu kan melepas, kita pasti tidak akan dapat karbon. Maka saya bilang itu tidak ada satu pohon pun tidak boleh ditebang, satu pohon pun. Diterangkannya, pemanfaatan zona inti merupakan kegiatan yang terjamin peraturan perundang-undangan, namun tetap memperhatikan pengawasan ketat terhadap aktivitas yang ekstraktif. Menurutnya, beberapa negara sudah mengubah zona inti menjadi zona pemanfaatan untuk menghasilkan karbon sebagai upaya mengurangi pelepasan emisi dan upaya deforestasi. Dari jejak digital, negara yang melakukan kegiatan tersebut ialah Madagaskar dan Guatemala. Lebih lanjut, Ahmad Munawir membantah ungkapan Al-Muheri soal penjualan lahan di hutan kawasan kepada pihak asing. Silakan kalau ada ini, karena ini menarik ya. Jangan sampai ada informasi bahwa untuk tambang tidak ada.
kita sedang bencana saat ini, tidak mungkinlah kita ke sana. Ada Justru, pemerhati juga yang menuduh bahwa TNWK menjual ke pihak asing, itu gimana Pak? Tangkepin nggak Pak? ya itu tidak ada sama sekali menjual ke pihak asing. Ya tidak mungkinlah kawasan hutan negara kita dijual, ya kan? Tapi kalau kemudian kita nanti ada badan usaha yang kemudian mengajukan izin pemanfaatan karbon, itu yang akan terjadi. Karena secara regulasi di Republik dimungkinkan. Tapi sekali lagi loh ya, karbon di sini tidak ada yang menebang. Justru menjaga yang bagus, memperbaiki yang rusak, baru bisa dapat karbon. Memperbaikinya gimana tuh Pak? Menanam. Iya, jadi kan banyak di kawasan beliau, Taman Nasional yang rusak karena kebakaran. Itu harus ditanami itu. Menurutnya, kalaupun ada kegiatan usaha ialah melalui badan usaha yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut soal tuduhan Al-Muhairi kepada pemerintah, Kepala Balai Taman Nasional Waikambas Zaidi menerangkan, berkurangnya zona inti di wilayah tersebut bukan karena penjualan lahan sebagaimana yang Al-Muhairi tuduhkan. Berkurangnya lahan di TNWK karena bencana alam kebakaran hutan kawasan yang terjadi setiap tahun. Rehab kita masih luas. Di luar yang ini tuh zona rehab kita masih luas. Kenapa luas? Karena TNWK itu kan setiap tahun selalu kebakaran ya. Pihak TNWK dari penjelasan Zaidi sudah menggandeng beberapa mitra untuk melakukan rehabilitasi kebakaran hutan tersebut. Namun, masih kurang maksimal karena keterbatasan anggaran serta kapasitas para mitra yang ada selama ini. Diterangkannya, pemanfaatan karbon ini menjadi yang pertama di Lampung dan TNWK menyiapkan sekitar 33.000 hektar lahan untuk menarik banyak anggaran serta investor peminat karbon. Di luar yang ini tuh zona rehab kita masih luas. Kenapa luas? Karena TNWK itu kan setiap tahun selalu kebakaran ya. Seluas. Dan itu dilakukan oleh mitra-mitra kita juga. Seperti Ale, kemudian juga Awiga, juga ada Yabil, ada KTH itu mereka melakukan penanaman di zona rehab. Cuma kemampuan mereka kan nggak banyak. Mereka hanya mampu sanggup ya 10 hektar, 15 hektar. Tapi kalau dengan skema karbon, dengan skema ARR penanaman tadi itu bisa lebih luas, lebih banyak gitu loh. Dan ini sangat menarik investor. Nah, kenapa di konservasi dibuka untuk skema pedagang karbon? Karena sekarang anggaran negara juga untuk kawasan konservasi itu tidak banyak. Jadi dengan skema karbon itu anggaran masuk ke kawasan konservasi akan lebih banyak. Selama ini kita belum pernah ya. Belum. Makanya Bapak Presiden melalui Pak Menteri Kehutanan itu menjadikan Taman Nasional sebagai pilot project. Jadi ini baru yang pertama kita coba. Makanya kita buka hanya 3.000 ya. Tidak semua, padahal masih banyak nih zona rehab kalau mau kita buka. Kita pastikan dulu ini. Kalau ini nanti berhasil dan regulasinya sudah, ini kan nanti kalau berhasil akan dibuat regulasi yang bisa tidak meraba-raba lah regulasinya. Nanti akan diterapkan di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.